Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab soal organisasi dan arsitektur komputer. Nama saya Agil Sony Arafat dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM C1920201005. Soalnya nomor 1, jelaskan tujuan dan pentingnya mempelajari organisasi dan arsitektur komputer. Jawabannya, tujuan dan pentingnya mempelajari organisasi dan arsitektur komputer yaitu bagaimana suatu komputer akan dibangun dan untuk apa saja kegunaan komputer tersebut dipakai dan dijual untuk masyarakat kalangan bawah atau atas. Sehingga dengan adanya organisasi dan arsitektur komputer akan mengetahui. Jadi tujuannya kita dapat mengetahui spek-speknya gimana komputer tersebut dan digunakannya untuk apa saja begitu. Nomor 2, gambarkan dan jelaskan top level view komputer berdasarkan prinsip yang diusulkan oleh von Neumann. Jawabannya ini arsitektur von Neumann. Nah, ini gambarnya bisa terlihat dengan jelas, begitu sangat jelas. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmetika dan logis atau bisa disingkat dengan ALU. 2, unit kontrol. 3, memori. Dan keempat, alat masukan dan hasilnya secara kolektif dinamakan I/O. Bagian ini dihubungkan oleh berkas kawat, yaitu bus. Memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi, yaitu arithmetic logic unit atau disingkat ALU untuk mengelola data biner. Control unit untuk melakukan interpretasi instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Yang ketiga, I'(O) untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Nomor soal yang ketiga, jelaskan bagaimana hierarki komputer. Jelaskan gambar hierarki memori berikut ini. Jelaskan juga mengapa berbagai jenis memori yang dibuat dan kenapa tidak cukup satu jenis memori saja yang harus dibuat. Nah, jawabannya ini. Gambarnya seperti ini, gambar hierarki memori. Hierarki memori dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat 2 macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Hierarki memori memang disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah memori dapat mengalami hal-hal berikut. 1. Peningkatan waktu akses atau access time. Memori semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Jadi mengkerucut. Yang kedua, alat peningkat kapasitas semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil.
Yang ketiga, peningkatan jarak dengan prosesor, semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Selanjutnya, penurunan harga tiap bitnya, semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Memori yang lebih kecil lebih mahal dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas, sehingga jika diurutkan dari yang tercepat maka urutannya adalah sebagai berikut. A. Register mikroprosesor, ukurannya yang paling kecil tetapi waktu akses yang paling cepat. Umumnya hanya satu siklus CPU saja. B. Cache yang disusun berdasarkan kedekatannya dengan prosesor. Level 1, level 2, level 3, dan seterusnya, berbagai level. Memory cache mikroprosesor dikelas ke dalam tingkatannya sendiri. 1. Level 1. Ini level 1. Memiliki ukuran paling kecil di antara semua cache, sekitar puluhan kilobyte saja. Kecepatannya paling cepat di antara semua cache. Yang kedua, level 2. Memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cache level 1, yakni sekitar 64 kilobyte. 256 kilobyte, 512 kilobyte, dan 1024 kilobyte atau lebih besar lagi. Meski demikian, kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan level 1 dengan nilai latensi kira-kira 2 kali hingga 10 kali charge. Level 2 ini bersifat opsional. Beberapa prosesor murah dan prosesor sebelum Intel Pentium tidak memiliki cache 2 level 2. 3. Level yang ketiga, memiliki ukuran yang lebih besar dengan cache level 2, yakni sekitar beberapa megabyte, tetapi agak lambat. Cache ini bersifat opsional, umumnya digunakan pada prosesor-prosesor server dan workstation seperti Intel Xeon dan Intel Titanium. Beberapa prosesor desktop juga menawarkan cache level 3 seperti halnya Intel Pentium Extreme Edition, meski ditebus dengan harga yang sangat cukup tinggi. Nah, yang selanjutnya, C. Memori utama memiliki akses yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan memori cache, dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus CPU, tetapi ukurannya mencapai 1 GB. Waktu akses pun kadang-kadang tidak seragam, khususnya dalam kasus mesin-mesin non-uniform class access, atau bisa disingkat dengan NUMA. NUMA. D. Cache cakram magnetis, yang sebenarnya merupakan memori yang digunakan dalam memori utama untuk membantu kerja cakram magnetis. Cakram magnetis. Ini yang nomor 4 soalnya. Jelaskan hal-hal terkait I garis miring O. Apa yang dimaksud A? Apa yang dimaksud IO? Jawabannya, komponen utama selain prosesor dan memori, IO tidak saja konektor yang menggabungkan perangkat ke dalam sistem bus,
tetapi berisi logika untuk melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan sistem bus. B. Mengapa I/O diperlukan? Jawabannya, variasi periferal dengan masing-masing metode operasi menyebabkan tidak praktis bagi prosesor untuk menghandle langsung periferal dan transfer periferal, sehingga lebih rendah walau juga yang lebih cepat. Dibanding kecepatan memori atau prosesor, sehingga tidak dapat menggunakan sistem bus kecepatan tinggi untuk langsung komunikasi dengan periferal menggunakan format data dan panjang word dibanding komputer. Nah, fungsi I/O. Fungsi I/O itu untuk interference ke prosesor dan memori melalui sistem bus atau central switch interface ke satu atau lebih periferal dengan membuat data links. Yang kelima, jelaskan hal-hal terkait CPU, yaitu tentang apa yang dimaksud CPU, apa saja komponen utama CPU, dan jelaskan dan uraikan tipe-tipe operasi yang ada di dalam CPU. Jadi jawabannya, CPU yaitu adalah otak dari komputer, dan komponennya terdiri dari beberapa aritmetik dan logic unit, atau bisa disingkat dengan ALU, unit control, dan memori utama. Tipe-tipe operasi yang ada di dalam CPU yaitu address, number, yaitu terdiri dari binary integer or binary fixed point, binary floating point, decimal. Karakter, logical data, true or false. Yang keenam, operasi prosesor CPU ditentukan oleh instruksi yang dijalankan. Jelaskan siklus instruksi berikut ini. Ini sebuah gambar. Jadi jawabannya gambar nomor 6, yaitu gambar tersebut adalah gambar diagram siklus. Instruksi address calculation atau disingkat dengan IAC menentukan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi. Instruksi fetch atau if membaca instruksi dari lokasi memori dan membawanya ke prosesor. Instruksi operasi decoding atau IOD menganalisis instruksi untuk menentukan tipe operasi dan operand yang akan digunakan. Operand address calculation OAC, jika operasi melibatkan referensi ke dalam operand yang ada di memori atau di I/O, kemudian tentukan alamat operand fetch of yaitu ambil operand input dan memori atau I/O. Data operasi dalam singkatan DO yaitu melakukan operasi yang dinyatakan di dalam instruksi. Operand store ditulis operand, yaitu output atau hasil ke dalam memori atau I/O. Yang ketujuh, sebentar lagi yang ketujuh, soal nomor 7. Jelaskan hal-hal yang terkait sistem operasi. Yang terdiri dari apa yang dimaksud dengan sistem
operasi. Untuk apa sistem operasi dibuat? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengelola memori komputer dan proses memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer serta di semua perangkat lunak dan keras. C. Apa peran dari sistem operasi? Sebutkan produk-produk dari sistem operasi yang ada saat ini. Jelaskan proses-proses yang dilakukan oleh sistem operasi. Peran dari sistem operasi yaitu memudahkan manusia berinteraksi dengan komputer untuk eksekusi program yaitu mobile operasi. Jadi kita sangat mudah untuk melakukan operasi-operasi komputer dengan hanya mengklik atau double klik akan langsung membuka. Berbeda dengan laptop-laptop terdahulu, kita harus mengetik kodenya baru akan muncul. Produk-produk sistem operasi yang ada saat ini yaitu Microsoft Windows, Linux, dan Macintosh. Microsoft Windows ini sangat umum dan hampir semua laptop komputer menggunakan sistem Microsoft Windows yang harganya ya sangat kalangan bawah juga bisa memakai dengan sistem operasi ini. Yang kedua Linux. Linux ini sangat jarang, namun saya membaca lagi Linux sering digunakan oleh HP-HP zaman sekarang seperti Android, sistem operasinya seperti Linux. Yang ketiga Macintosh atau Mac atau bisa disebut dengan Apple. Selanjutnya jelaskan proses-proses yang dilakukan oleh sistem operasi. Jawabannya yaitu untuk kegiatan proses, sistem operasi berperan untuk mengelola segala proses pada sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses tersebut. Berbagai proses berjalan seperti bersamaan, di mana setiap proses mendapatkan bagian-bagian memori dan kendali sendiri-sendiri atau peran sistem operasi. Sehingga setiap proses atau program memiliki dua prinsip di bawah ini, yaitu A. Independen adalah program-program tersebut berdiri sendiri, tidak saling bergantung dan terpisah. B. One program at any instant adalah hanya satu proses yang dilayani oleh proses pada satu waktu. Ya, pada multi programming, teknik penanganan proses adalah dengan menjalankan satu proses dan secara cepat berpindah ke proses lainnya atau bergiliran. Jadi antri, budaya Indonesia harus mengantri kayak gitu, seperti itulah. Sehingga menimbulkan, maaf ini tipe nih, seharusnya pakai I tapi pakai U, menimbulkan efek paralel semu atau pseudoparalelisme. Yang nomor 8, jelaskan apa yang terjadi ketika kita menghidupkan komputer. Jawabannya, ketika booting, komputer akan menyiapkan seluruhnya oleh sistem operasi. Jadi, ketika kita menghidupkan komputer, tiap-tiap komputer itu ada yang berbeda-beda. Kalau ada yang langsung cepat bootingnya, ada yang lambat. Contohnya yang laptop-laptop zaman sekarang yang menggunakan SSD, bootingnya itu cepat, paling sekitar 1 menitan
dia sudah langsung bisa digunakan ke selanjutnya nih yang tadi potong. Nomor 8, jelaskan apa yang terjadi kita menghidupkan komputer atau booting. Kalau komputer yang menggunakan SSD yang sekarang akan lebih cepat bootingnya, proses bootingnya. Mengapa? Karena SSD itu sangat direkomendasikan bagi yang ingin cepat-cepat atau yang terburu-buru, karena SSD menggunakan IC berbeda dengan laptop atau komputer yang menggunakan sistemnya harddisk. Karena harddisk itu menggunakan piringan kaset, sehingga piringan kaset tersebut akan berputar terus, jadi sedikit agak lama lah, berbeda dengan SSD. Proses booting ini menyiapkan seluruh seluruh program-program yang ada di dalam komputer, baik itu tentang Chrome, file manager dan yang lainnya. Jadi setelah booting kita bisa menggunakannya. Nomor 9, sebutkan tipe-tipe komputer. Ditinjau dari hubungan prosesor dengan memori. Nah, beberapa jenis memori, ini jawabannya, beberapa jenis memori yang banyak digunakan adalah sebagai berikut, yaitu register, prosesor, RAM atau random access memory di komputer serta di semua perangkat lunak dan keras. Mohon maaf, beberapa jenis memori yang digunakan adalah sebagai berikut: register prosesor, RAM atau random access memory, cache memory, SRAM atau static RAM, memori fisik, perangkat penyimpanan berbasis disk magnetis, perangkat penyimpanan berbasis disk optik, memori yang hanya dapat dibaca atau ROM, read only memory, flash memory, function card, yaitu kuno zaman dulu, CD atau compact disc, dan DVD ini sudah jarang digunakan. Paling kita menggunakan flash memory yang ukurannya lebih simple. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan komputer multi-core? Apa kelebihan multi-core komputer dibandingkan dengan komputer multi-prosesor? Jawabannya, multi-core prosesor adalah kombinasi dua atau lebih prosesor independen keadaan sebuah integrated circuit atau IC, yaitu meningkatkan performa dari sistem operasi. CSNOP, BusNopsing. BusNopsing adalah suatu teknik yang digunakan dalam sistem pembagian memori terdistribusi dan multiprosesor yang ditunjuk untuk mendapatkan koherensi pada cache. Hal ini dikarenakan sinyal antara CPU yang berbeda mengalir pada jarak yang lebih dekat, sehingga kekuatan sinyal hanya berkurang sedikit. Sinyal dengan kualitas baik ini memungkinkan lebih banyak data yang dikirim dalam satu periode waktu dan tidak perlu sering di-repeat. Secara fisik, desain CPU multi-core menggunakan ruang yang lebih kecil pada PCB printed circuit board dibandingkan dengan desain multi-chip SMP. Prosesor dual core menggunakan sumber daya lebih kecil dibandingkan sepasang prosesor dual core. Desain multi-core memiliki rasio desain error yang lebih rendah daripada single core. Mungkin itu saja jawaban saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan hafal atau maklumlah orang Sunda namanya terbiasa dengan bahasa-bahasa asing.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.